kita bahas biokimia. Dari namanya aja nih, biokimia. Berarti ada biologi, ada kimianya. Jadi ini sebenarnya biokimia ini lebih dalam nanti kita pelajarin di biologi deh ya. Jadi di sini nanti kita hanya bahas reaksi-reaksinya di dalam kimia. Oke? Nah, apa ajakah materinya? Nanti ada protein, karbohidrat, dan lemak. Oke, pasti ini tidak asing lagi ya guys ya. Yang pertama kita bahas protein. Apa itu protein, Kak? Protein itu adalah polimer alami yang tersusun atas monomer-monomer asam amino melalui suatu ikatan peptida. Nah, jadi yang mana tuh Kak ikatan peptida? Ikatan peptida adalah yang ini nih. Ikatan peptida ini adalah itu adalah ikatan peptida. Jadi ini asam aminonya nih. Ini asam amino ya kan? Ada 2 asam amino digabung. Gabungannya itulah melalui ikatan peptida itu. Ya, makanya mereka jadi bergabung. Gabungan-gabungan asam amino itulah disebut tadi protein. Asam amino itu sendiri apa? Ya kan? Asam amino strukturnya itu nih, ini adalah struktur asam amino. Di sini, ini nanti bisa kita ganti dengan R itu kalau kita belajar di alkana, ya kan deh ya, ini kan alkil kan, ini bisa kita ganti jadi CH3, bisa jadi C2H5, bisa jadi H. Jadi R inilah gugus pembeda asam amino. Jadi bedanya hanya di sini doang nih. Selebihnya nanti sama semua. Nah, ada NH2, ada COOH. Oke? Sifat-sifat asam amino apa, Kak? Sifat-sifatnya berarti nanti dia bersifat ampoter, memiliki gugus asam COOH dan gugus basa NH2. Yang ini nih. Bisa kan, Dek ya? Nah. Oke. Bisa ya? Terus yang kedua katanya apa? Yang kedua Juiter ion. Ion positif dan negatif sekaligus dalam suatu molekul. Oke. Dia dalam suatu molekul, jadi gini nih. Maksudnya gini. Gambar di sini ya. Jadi di sini H3N+, ini ada si CH, ini R, ini COO-. Ini kan COOH tadi deh ya, ini pindah ke sini jadi min. Berarti inilah ion negatifnya, inilah ion positif. Jadi dalam sekaligus dia punya 2 ion, positif dan negatif. Makanya dia Juiter ion. Mempunyai titik isoelektrik, pH-nya di mana asam amino mengalami Juiter ion. Iya, karena dia ada positif dan negatif. Jadi pH-nya bisa Juiter ion ya. Terus yang keempat, bersifat optis aktif. Apa itu optis aktif? C-nya kiral. Jadi kecuali glisin. Emang glisin kenapa, Kak? Nah, glisin kan gambarnya gini nih. Glisin itu itu nih gini nih. H2N terus CH H COOH. Nah, ini kan sama nih. Ini kan kalau kita gambar jadi apa nih, Dek? H2N terus C H H COOH. Ya kan? Nah, berarti kalau dia kiral itu artinya apa kiral? C-nya itu harus mengikat yang beda semua. Ini kan ada yang sama nih. Ini sama ini kan sama kan? Nah, makanya glisin itu dia bukan optis aktif. Kecuali itu doang deh ya. Selebihnya semua asam amino optis aktif. Karena nanti di sini beda semua nih. CH3, C2H5, beda kan? Ya, kecuali glisin. Itulah sifat asam amino. Kita lanjut. Jenis asam amino, nanti ada pengelompokan protein, ada uji protein. Inilah materi untuk protein. Yang pertama, asam amino esensial, tidak dapat disintesis tubuh. Itu contohnya apa? Trionin, metionin, histidin, penilalanin, arginin,
triptopan, terus leusin, isoleusin, lisin, valin. Ini hafalan deh ya. Kalau asam non-esensial apa? Tidak dapat disintesis tubuh. Asam aspartat, asam glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, cistidin, tirosin. Iya. Ini adalah ini hafalan deh ya. Kalau dia materi biokim, berarti ini kita harus banyak membaca. Oke. Nah, kalau pengelompokan protein, nanti ada yang pertama biokatalis, contohnya enzim. Terus nanti ada protein transport, contohnya hemoglobin, terus lipoprotein. Nanti ada protein nutrien, contohnya itu opalbumin pada telur dan kasein pada susu. Nanti ada protein kontrakstil, contohnya aktin dan miosin pada otot. Protein struktur itu nanti contohnya kolagen pada urat, keratin pada rambut dan kuku. Protein pertahanan atau antibodi, contohnya fibrinogen dan trombin pada pembekuan darah. Protein pengatur, contohnya hormon. Nah, jadi nanti kalau kita mau menguji protein, contohnya ada nih, contohnya telur nih, ini termasuk protein nggak Kak? Gitu kan. Nah, terus kalau gula, protein nggak Kak? Jadi mau kita uji nih. Jadi ciri-cirinya gimana Kak? Oke, jadi nanti protein itu ujinya ada uji ninhidrin, itu untuk menentukan apakah adanya asam amino, uji biuret adanya ikatan peptida, uji santoproteat adanya cincin benzena, uji timbal asetat nanti adanya belerang. Ini adalah uji-uji untuk protein. Bisa ya guys? Oke, biasanya protein itu banyak di mana dek? Banyak di kacang-kacangan ya kan? Di ikan, telur ya kan ya kalau contoh kehidupan sehari-hari. Inilah untuk protein. Oke? Bisa ya? Gampang deh ya tentang protein ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas karbohidrat. Karbohidrat berarti pengertiannya nih apa karbo? Sumber energi ya kan? Hasil sintesis karbon dioksida dan air. Nah, jadi apalagi orang Indonesia ya kan ya, sumber utama kita karbohidrat adalah nasi. Nah, jadi karbohidrat ini sangat dibutuhkan dalam tubuh kita. Makanya kalau nanti ini kita bahas karbohidrat itu ada 3 pengelompokannya. Ada monosakarida, disakarida, polisakarida. Monosakarida ada glukosa, galaktosa, fruktosa. Disakarida, maltosa, laktosa, sukrosa. Polisakarida itu selulosa, glikogen, selulosa. Nah, jadi Kak MS punya hafalan carcepnya nih. Kalau monosakarida hafalannya GGF, apa tuh? Gara-gara frustasi. Kalau disakarida malas, apa tuh malas? Malas ya kan? Maltosa, laktosa, sukrosa. Kalau polisakarida apa? Akhirnya gila sendiri. Akhirnya gila sendiri. Berarti gara-gara frustasi ya kan? Gara frustasi, malas, akhirnya gila sendiri. Nah, inilah hafalan untuk monosakarida, disakarida, polisakarida biar lama ingatnya deh ya. Nah, monosakarida berarti mono dibentuk dari satu ya kan deh ya. Ini hanya glukosa, galaktosa, fruktosa. Berarti dia tidak bisa dihidrolisis. Disakarida dibentuk dari 2 monosakarida. Ini glukosa dengan glukosa, laktosa dengan galaktosa, sukrosa, glukosa dengan fruktosa. Tadi kakak nanya nih, maltosa, laktosa, sukrosa itu pembentuknya semuanya siapa? Glukosa, ya kan? Jadi kalau kita buat gininya lebih gampang, ya kan? Maltosa ini semuanya mereka pembentuknya siapa? Glukosa, ya kan? Glu dengan galak,
glue dengan fruk. Nah, glue dengan fruk. Oke. Jadi glue dengan fruk. Kalau polisakarida dibentuk dari banyak, namanya poli ya kan, poligami. Nah, berarti banyak istri ya kan. Berarti kalau polisakarida banyak monosakaridanya. Berarti ini tidak lebih dari 2 deh ya. Sekarang kita masuk ke sifat karbohidrat. Nah, sifatnya yang pertama nanti kita bahas adalah yang monosakarida. Semua monosakarida itu larut dalam air. Dan semuanya bersifat optis aktif. Tadi udah tahu deh ya, optis aktif udah kita bahas juga tadi, kita singgung di protein, ya kan? Optis aktif itu artinya C mengikat semuanya berbeda semua. Nah, beda semua. Kalau ini X, ini Y, ini Z, ini P. Semuanya beda yang diikatnya ya. Itu artinya optis aktif deh ya. Nah, dan dia bereaksi dengan Fehling dan Tollens positif. Terus kalau di sakarida, tadi kan di sakarida malas, maltosa, laktosa, sukrosa. Semuanya larut dalam air, semuanya juga bersifat optis aktif. Nah, ini kecuali deh ya. Sukrosa tidak memiliki gula reduksi karena tidak bereaksi dengan Fehling dan Tollens. Kalau polisakarida tidak larut dalam air, polisakarida tadi apa? Amilum, selulosa, glikogen. Nggak larut dalam air ya. Semuanya juga optis aktif. Dia tidak memiliki gula reduksi, makanya dia karena tidak bereaksi dengan Fehling dan Tollens. Emang Fehling dan Tollens itu apa, Kak? Ya kan? Nah, masih ingat deh ya, kita belajar di aldehid. Fehling itu menghasilkan apa? Endapan, masih ingat ya? Endapan merah bata. Kalau Tollens gimana? Tollens itu menghasilkan cermin perak. Ya kan? Oke, ingat ya, yang bisa bereaksi ini siapa? Aldehid. Nah, makanya ini bisa bereaksi karena mereka mengandung gugus aldosa. Oke, aldosa. Sukrosa itu mengandung gugus ketosa, makanya tidak bisa bereaksi dengan Fehling dan Tollens. Bisa deh ya untuk sifat karbohidrat. Nah, kita lanjut uji karbohidrat. Uji karbohidrat yang pertama ada uji molis, uji Fehling dan Benedict, uji Tollens, dan uji iodin. Uji molis. Uji molis ini nanti untuk menguji adanya cincin merah ungu. Kalau uji Benedict adanya gula reduksi, ya kan? Ini artinya nih gula reduksi. Nah, gula reduksi ya kan? Nanti berarti kalau kita mau menguji sukrosa, kalau kita gunakan ini dia tidak ada, ya berarti nggak bisa deh ya. Berarti dia tidak mengandung gula reduksi dari sini nih untuk mengujinya. Selanjutnya uji Tollens, ini cermin perak, nanti dia menghasilkan cermin perak, tadi udah kita bahas. Kalau Fehling itu endapan merah bata nanti sama Benedict, kalau uji Tollens nanti cermin perak. Kalau uji iodin, amilum nanti warna biru, selulosa warna coklat, glikogen warna coklat kemerahan. Oke guys, ini untuk uji karbohidrat.